Bab 57. Naga Kembaran. Melihat Fusi yang tidak bersemangat, Ketua Tang meminta para seniornya untuk pergi. Ketua Tang ingin berbicara pada Fusi untuk meyakinkan kalau dia tidak pernah memikirkan perkataan ketua perguruan lain. Setelah para seniornya pergi, Ketua Tang meminta Fusi untuk duduk di depannya. Ketua Tang masih membahas seperti sebelumnya kalau Fusi tidak perlu memikirkan semua itu. Dan daripada kamu memikirkan itu semua, kenapa kamu tidak terima saja hadiahmu? Ucap Ketua Tang membuat Ruisi langsung menatap ke arahnya. Hadiah apa, Ketua? Tanya Fusi tidak mengerti. Karena kamu sudah menyelesaikan misi, kamu pantas mendapatkan hadiah. Ambillah ini, ucap Ketua Tang sambil memberikan batu jiwa ke Fusi. Ini, sahut Fusi. Benar, itu adalah batu jiwa tingkat tinggi. Kamu bisa menggunakannya untuk menerobos tingkat, ucap Ketua Tang. Mendengar kata menerobos tingkat, Fusi menjadi bersemangat. Saat ini dirinya masih berada di tingkat Ki dasar menuju tingkat Ki menengah. Jika berhasil menerobos tingkat, dirinya akan sampai ke tingkat Ki menengah atau bahkan tingkat penyatuan Ki puncak. Fusi juga berpikir dengan dirinya bertambah kuat, dirinya akan semakin bisa menjaga diri sendiri. Fusi juga ingin menyusul para seniornya untuk menjadi sangat kuat. Ambillah, ucap Ketua Tang. Fusi langsung mengambil batu jiwa tingkat tinggi itu dari Ketua Tang. Fusi tidak sabar ingin menerobos tingkat saat itu juga. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, sambung Ketua Tang. Terima kasih Ketua, sahut Fusi sambil membungkukkan badannya. Tepat setelah Ketua Tang menghilang, Fusi yang sebelumnya bangkit berdiri bergegas kembali duduk. Fusi yang duduk bersila langsung menutup matanya untuk menyerap batu jiwa yang saat ini berada di tangannya. Berbeda dari sebelumnya, Fusi yang menyerap batu jiwa untuk menerobos tingkat tidak merasakan sakit sedikit pun. Fusi hanya merasakan sesuatu mengalir ke seluruh tubuhnya terus-menerus. Tidak sampai 1 jam, Fusi yang kembali membuka matanya bisa merasakan saat ini dirinya tidak mengalami banyak peningkatan. Saat ini dirinya berada di tingkat Ki menengah dan tidak sampai menerobos ke tingkat penyatuan Ki puncak. Sebenarnya apa yang salah padaku, kenapa hanya sampai di sini saja, ucap Fusi merasa tidak puas. Dasar bodoh, begitu saja tidak tahu. Mendengar suara Lulang yang mengatainya, Fusi terlihat tidak senang. Fusi berpikir sepertinya tidak hanya tubuhnya yang salah, tapi ada yang aneh juga dengan Lulang karena tiba-tiba mengatainya. Apa maksudmu? Tanya Fusi. Kamu sudah lama tidak berbicara sekasar itu, ucap Fusi. Memangnya sejak kapan kamu mengerti aku seperti apa? Jangan sok mengenalku, sahut suara yang sangat mirip dengan suara Lulang. Fusi semakin kebingungan dan tidak tahu harus berkata apa. Lulang sejak kapan menjadi seperti itu? Memangnya apa salah dirinya? Lulang, apa yang terjadi padamu? Tanya Fusi lagi. Nama yang sangat jelek. Memangnya siapa yang kamu panggil dengan nama jelek itu? Nama itu namaku. Biar saja jelek daripada kamu tidak memiliki nama, sahut Lulang. Fusi yang mendengar dua suara bersahutan tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Fusi berpikir mungkinkah roh hewan spirit naga kedua di dalam dirinya sudah menjadi besar sekarang. Siapa juga yang membutuhkan nama jelek seperti itu, ucap naga kedua. Lulang, apa dia kakakmu? Tanya Fusi. Benar. Kamu tidak mengalami banyak peningkatan karena hampir semua isi yang ada di batu jiwa masuk ke tubuhnya, ucap Lulang. Cih, tidak heran aku tidak memiliki banyak peningkatan, sahut Fusi sambil menggelengkan kepalanya. Kalian berdua kenapa terlihat sangat akrab, dan kamu bahkan mau diberi nama oleh manusia itu, ucap naga kedua. Memangnya apa yang salah? Dia adalah pengendali kita, bukankah wajar dia memberikan nama untuk kita beast spiritnya, sahut Lulang. Tapi kita adalah roh hewan spirit yang berbeda dari lainnya. Kita tidak seharusnya dikendalikan oleh manusia dan seharusnya kita yang mengendalikan mereka, ucap naga kedua. Mendengar perkataan kembaran Lulang, Fusi hanya tertawa. Fusi tidak tahu kenapa naga keduanya sangat membenci manusia, tapi sifatnya yang seperti itu berbanding terbalik dengan Lulang. Jangan membahas itu lagi, ucap Lulang. Lulang terdengar serius seperti ada yang coba disembunyikannya.
Walau tidak tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Lulang, Fusi tidak berpikir untuk mencari tahu. Kamu sudah sama-sama membosankan seperti manusia, ucap naga kembar. Heh, manusia, bukankah seharusnya kamu juga memberikan nama untukku, sambungnya. Namaku bukan manusia, namaku Fusi, kamu harus mengingat itu, sahut Fusi. Aku sama sekali tidak peduli, kamu cepat berikan nama untukku, ucap naga kedua. Aku tidak mau, jika kamu saja ingin diberikan nama, kenapa kamu tidak memanggil namaku lebih dulu, sahut Fusi sinis. Dasar manusia, semua manusia sama saja, sama-sama merepotkan, ucap naga kedua. Fusi, cepat berikan nama untukku, sambung naga kedua. Mendengar naga kedua memanggil namanya, Fusi tersenyum puas. Memang dari awal di antara roh hewan spirit harus pendekatan lebih dulu. Cara Fusi pendekatan dengan cara memberikan nama pada mereka, tapi juga dengan mereka mengucapkan namanya. Bagus, sekarang nama apa yang sekiranya pantas untukmu, ucap Fusi mencoba berpikir. Aku sangat tidak suka nama yang sangat sulit. Bagaimana jika ku berikan nama yang tidak mudah, aku lupakan saja, sambung Fusi. Jika kamu sudah memikirkan nama yang cocok untukku, cepat katakanlah, sahut naga kedua tidak sabaran. Karena kamu dan Lulang saudara kembar, aku memberimu nama yang tidak terlalu jauh berbeda darinya. Bagaimana jika aku memberimu nama Lalang, ucap Fusi. Hahaha, siapa tadi yang berani mengatakan kalau namaku jelek, sahut Luang tertawa puas. Berisik, diamlah, ucap naga kedua. Namamu memang sangat jelek, tapi namaku tidak. Aku malah merasa Lalang adalah nama yang sangat bagus, sambung naga kedua. Kalau begitu mulai dari sekarang kalian harus memanggilku Lalang, ucap Lalang sang naga kedua. Baguslah jika kamu menyukai nama itu, ucap Fusi ikut merasa puas. Nama itu memang bagus untukku, tapi bukan karena kamu yang memberikannya. Karena nama apapun pasti sangat cocok untukku, sahut Lalang. Terserah saja, karena aku sudah memberimu nama. Bagaimana jika kita membuat perhitungan, ucap Fusi. Karena kamu mengambil semua isi batu jiwa aku, jadi tidak bisa menerobos sampai tingkat penyatuan Ki. Beritahu aku bagaimana caramu menebusnya, sambung Fusi. Lalang terdiam sejenak setelah mendengar perkataan Fusi. Setelah terdiam beberapa saat, Lalang sudah mendapatkan sesuatu yang bisa dilakukannya untuk mengganti batu jiwa, isinya sudah dihabiskannya. Begini saja, aku tahu kamu memiliki buku mantra. Aku akan membantumu mempelajari 3 halaman mantra di bagian pertama, ucap Lalang. Kenapa hanya 3 halaman saja? Tanya Fusi merasa heran. Mau atau tidak? Jika tidak aku tidak masalah, ucap Lalang. Baiklah, sahut Fusi kesal. Bagus, setelah itu anggap aku tidak berhutang padamu, ucap Lalang. Bab 58, Kerajaan Dura. Fusi yang sibuk berbicara sendiri tidak menyadari kehadiran Ketua Tang yang sudah berada di sampingnya beberapa menit lalu. Ketua Tang benar-benar merasa sangat kebingungan melihat tingkat pelatihan Fusi yang tidak berbeda jauh dari sebelumnya. Ini aneh, seharusnya tingkatnya sudah naik lebih dari 1, gumam Ketua Tang. Itu karena isi dari batu jiwa diambil bis spirit keduanya. Saat ini bis keduanya sudah terbangun sepenuhnya dan tidak berbeda jauh dengan bis spirit pertamanya, ucap roh hewan spirit Ketua Tangi. Kalau begitu aku tidak heran lagi, sahut Ketua Tang. Kenapa hanya diam saja? Tanya Ketua Tang membuat Fusi terkejut. Ketua, ucap Fusi yang langsung bangkit berdiri. Tingkat pelatihanku, sambung Fusi. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Itu sama sekali bukan masalah besar, sahut Ketua Tang. Aku datang hanya untuk memastikanmu saja. Karena kamu sudah selesai, kamu bisa pergi bersama keempat seniormu, sambung Ketua Tang yang langsung berjalan pergi meninggalkan Fusi. Fusi yang tidak mengerti apa maksud Ketua Tang hanya terdiam. Memangnya para seniornya ingin membawanya kemana, pikirnya. Fusi, baguslah karena sekarang kamu tidak melakukan apapun. Ucap senior Ranang baru datang, kami ingin membawamu pergi agar kamu tidak terlalu tegang terus, sambung senior Ran. Kemana senior? Tanya Fusi. Ikut saja, ucap senior Ran lagi.
Fusi bergegas mengikuti senior Ran yang berjalan di depannya. Sebenarnya senior Ran ingin membawanya kemana, kenapa ketua Tang sampai mengetahuinya. Baru meninggalkan perguruan surgawi, ketiga seniornya sudah menunggu di samping dua kereta kuda. Kereta kuda yang sangat berkilau membuat Fusi berulang kali mencoba menutup matanya. Sebenarnya kita mau pergi kemana? Tanya Fusi yang merasa sangat penasaran. Kamu ikut saja, sahut keempatnya serentak. Fusi naik kereta kuda bersama senior Man dan senior Rax. Fusi hanya diam memperhatikan kedua seniornya itu yang saling berbicara. Fusi sama sekali tidak mengetahui kemana arah pembicaraan mereka. Setelah beberapa hari perjalanan melewati beberapa kota dan desa, kereta kuda melewati gerbang besar. Berbeda dari gerbang kota biasa, gerbang kota yang mereka lewati dijaga sangat ketat. Hanya setelah melihat senior Man, kereta kuda baru diizinkan masuk melewati gerbang. Bukankah dari beberapa hari lalu kamu merasa penasaran kita pergi kemana, ucap senior Man. Saat ini kita akan pergi ke kerajaan Dura. Ayahku memintaku untuk kembali karena ada pesta perayaan yang sangat penting. Banyak orang-orang dari luar yang juga datang untuk menghadiri pesta itu, sambung senior Man. Lalu, sahut Fusi, lalu tentu saja kita datang untuk bersenang-senang di sana. Berada terus-menerus di perguruan sangat membosankan, apalagi kita harus berlatih dan mengerjakan misi. Sekali-sekali kita bersenang-senang lagi pula, ketua Tang juga sudah mengizinkan, ucap senior Man. Mendengar perkataan kedua seniornya, Fusi hanya menganggukkan kepalanya. Fusi tidak mengira kalau mereka hanya pergi ke pesta perayaan. Jika dirinya tahu itu dari awal, tentu saja dirinya memilih tidak akan ikut. Sesampainya di istana kerajaan Dura, kelimanya disambut beberapa pelayan. Para pelayan langsung mengantar ketiga senior lain ke tempat yang biasa mereka tempati. Dia adalah adik junior aku. Carikan tempat yang bisa ditinggalinya, pastikan tempat itu juga tempat yang terbaik untuknya, ucap senior Man. Baik pangeran, sahut pelayan sambil menundukkan kepala. Kamu ikutlah dengannya, aku akan menghadap ayahku lebih dulu, ucap senior Man. Fusi mengikuti pelayan yang berjalan di depannya menuju tempatnya beristirahat. Sesampainya di kamar istana kerajaan, Fusi yang memang kelelahan langsung membaringkan tubuhnya. Heh, kamu kenapa mau diajak bersenang-senang malah terlihat tidak senang? Tanya Lalang. Dia itu pengendali naga, dia harus menjadi kuat. Dia tidak memiliki waktu untuk hal seperti itu, ucap Lulang. Aku bertanya padanya, tidak bertanya padamu, sahut Lalang. Aku juga hanya menjawab mewakilinya, ucap Lulang. Fusi hanya tertawa kecil mendengar pertengkaran keduanya. Ternyata tidak hanya saudara kembar manusia saja yang sering bertengkar, bahkan adik kakak naga juga suka bertarung hanya karena masalah sepele. Tok tok tok. Suara ketukan pintu yang terdengar berulang kali membuat Fusi terbangun dari tidurnya. Fusi bergegas berjalan ke arah pintu untuk membukanya dan melihat siapa yang mengetuk pintu. Permisi, Pangeran Man memintaku membawamu ke pemandian air panas, ucap pelayan. Hah? Aku mengira ada apa. Aku sama sekali tidak tertarik, sahut Fusi yang langsung menutup pintu bersiap kembali tidur. Tok tok tok. Tok tok tok. Mendengar suara pintu yang kembali diketuk, Fusi menggertakkan gigi kesal, padahal dirinya sudah menolak kenapa pelayan masih ingin mengganggunya. Aku bilang. Fusi yang membuka pintu tidak melanjutkan perkataannya. Fusi melihat keempat seniornya berdiri di luar kamarnya. Aku sudah menduga kamu akan menolaknya, ucap senior Man. Sebenarnya kami tidak ingin mengajakmu mandi tapi ingin mengajakmu berkeliling. Kamu tidak mungkin menolaknya bukan, sahut senior Ran. Baiklah, ucap Fusi pasrah. Walau ingin menolak permintaan para seniornya, Fusi terpaksa menyetujuinya. Lagi pula dirinya tidak pernah ke wilayah kerajaan Dura. Fusi berpikir tidak ada salahnya berjalan-jalan saja. Setelah melewati gerbang istana kerajaan, Fusi dan keempat seniornya mulai berkeliling. Fusi memperhatikan keempat seniornya yang berkeliling penuh semangat. Detak jantung Fusi seperti berhenti seketika. Pandangan Fusi terus melihat ke arah kereta kuda yang baru saja melewatinya. Keempat senior yang melihat Fusi terus menatap ke arah kereta kuda yang lewat ikut melihat ke sana. Senior Man sangat mengetahui siapa yang baru saja lewat. Itu kereta kuda keluarga Si.
Kalau tidak salah yang datang anak pertama keluarga utama Si, ucap senior Man. Tunggu sebentar, namamu Fusi, mungkinkah kamu memiliki hubungan dengan keluarga Si? Tanya senior Man. Tidak, sahut Fusi. Senior, aku ingin beristirahat saja, bolehkah aku kembali, sambung Fusi. Baiklah, kamu bisa kembali lebih dulu, kamu bis bersiap pesta perayaannya malam ini, ucap senior Erai disambut anggukan kepala oleh Fusi. Setelah Fusi pergi, keempat senior mencurigai sesuatu. Keempatnya sangat yakin kalau Fusi pasti memiliki hubungan dengan keluarga Si. Menurut kalian, apa mungkin dia masih memiliki hubungan dengan keluarga Si? Tanya senior Man. Kalau aku sangat yakin dia memiliki hubungan dengan keluarga Si itu. Tapi itu bukan urusan kita tidak perlu ikut campur, sahut senior Yung. Kali ini aku setuju padamu, ucap senior Ran menganggukkan kepalanya. Kalau begitu kita kembali berkeliling saja, kita bawakan saja sesuatu untuknya setelah kembali, sahut senior Man. Tentu saja, tapi kamu yang harus membayar semua yang kami ingin beli, ucap senior Ran. Pilih saja, sahut senior Man sambil tersenyum, uangnya sangat banyak, membayar semua yang dibeli rekannya sama sekali bukan masalah besar. Mari belanja, teriak senior Yung penuh semangat.